siang teman pemilih KPU Kota Madiun yang tercinta. Podcast KPU Kota Madiun kali ini hadir adalah Divisi Teknis serta Hukum Pak Rafiq serta Bapak Kasubag Teknis Hukum Bapak Dwi Arifianto. Siap, Mas. Ya. Untuk tema kali ini kita mengambil tema adalah pencalonan pilkada Pak Rafiq sama Pak Arif. Ya. Untuk itu mohon dijelaskan terkait tentang pencalonan untuk menjadi wali kota dan wakil wali kota di Kota Madiun. Monggo Pak Rafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman pemilih, selamat siang. Tadi sudah disampaikan Mas Bobi kenalan ya awal. Mungkin belum banyak yang kenal saya dan Pak Arif atau beberapa orang di balik pencalonan. Sebenarnya tugas KPU itu sama dengan event organizer. Tugasnya sebenarnya ketika berjenjang, artinya ada PPK di tingkat kecamatan, ada PPS di tingkat kecamatan, itu tugasnya PPS kelurahan. Iya. Itu sebenarnya tugasnya menyederhanakan. Dalam artian saya juga akan menyederhanakan pencalonan itu apa? Apa bahasanya golek gawe, mengabdi atau bagaimana? Kok bahasanya pencalonan? Kaku sekali ya, seperti kaku. Padahal sebenarnya pencalonan itu sebenarnya sama dengan kalau teman-teman mungkin yang milenial, yang Gen Z sedang berjuang untuk mencari pekerjaan, sama sebenarnya. Menumpuk berkas, melakukan pendaftaran, memenuhi syarat-syarat itu sama sebenarnya. Usernya siapa? Usernya adalah masyarakat. Usernya masyarakat. Atasannya itu masyarakat. Yang memilih itu masyarakat. Seperti itu. Tidak dilantik oleh gubernur atau sekretaris dewan. Seperti itu. Sebenarnya pencalonan itu seperti itu. Bagiannya adalah pendaftaran, verifikasi administrasi, penumpukan berkas, dicek, lalu ditetapkan dan pengundian nomor urut. Itu garis besarnya dari pencalonan. Garis besarnya seperti itu. Ya, tentunya sesuai dengan ketentuan dalam PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur serta bupati atau wakil kota atau wakil wali kota. Nah, di dalam ketentuan PKPU 8 tahun 2024 itu ada beberapa tahapan yang memang harus dilalui. Jadi diantaranya adalah tahapan, monggo Pak dijelaskan. Ya, jadi dari awal itu 24 sampai 26 Agustus itu kita mulai mengumumkan. Jadi ada masanya ada tahapannya. Jadi kapan kita ngerti ada pencalonan itu dimulai kapan kita daftar ke KPU, kapan kita mengumpulkan berkas, kapan kita verifikasi administrasi, kapan kita menerima hasil berkas lengkap, itu kapan, itu ada semua. Misalkan di tanggal 24 sampai 26 kita mengumumkan di media sosial KPU. Kenapa media sosial KPU? Yang pertama ya karena itu tanggung jawab publik, tanggung jawab kami, pekerjaan kami kepada publik. Yang kedua kepada media massa untuk exposure yang lebih luas supaya ada calon-calon atau putra-putri terbaik Kota Madiun yang bisa mendaftarkan didukung partai politik. Karena kalau konteks Kota Madiun memang tidak ada calon perseorangan. Itu 24 sampai 26. Lalu 27 Agustus sampai 29 Agustus itu paslon itu calon itu pasangan calon itu bisa datang ke kantor KPU Kota Madiun ya untuk melakukan pendaftaran. Kalau di apa Pak kemarin di pencalonan wali kota dan wakil wali kota Madiun itu ada 3 pasangan calon gitu. Iya. Kebetulan kalau di Kota Madiun kemarin ada 3 pasangan calon secara berurutan. Memang karena ini sudah selesai ya, jadi saya bisa bilang kelas balik tentang tanggal 27 hari pertama itu paslon nomor 2. Tanggal 29 bersamaan ya Pak ya. Di hari terakhir itu paslon nomor 3 dan nomor 1. Terakhir nomor 1 seperti itu malam hari itu. Lalu mereka membawa berkas-berkas. Berkasnya banyak sekali, misalkan jadi
teman-teman pemilih harus memahami bahwa ada dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen syarat calon. Ini berbeda. Syarat dokumen syarat Ya, syarat calon dan syarat pencalonan. Ya. Berarti harus mengumpulkan dua-duanya itu Iya. dibawa ke KPU seperti itu. Betul. Betul. Ya. Nah, pada saat pendaftaran tanggal 27 sampai 29 itu sifatnya adalah ada, bukan benar dan salah. Kita mengecek kemarin sama Pak Arif juga, teman-teman teknis di ruangan sebelah itu mengecek terkait keberadaan. Jadi Eksis, jadi statusnya masih barangnya ada. dan tidak ada. Ya, ada dan tidak ada. Hanya itu, ada dan tidak ada. Alhamdulillah kami melaksanakan 3 hari itu 3 paslon secara rapi membawa berkas yang lengkap. Ada dan lengkap. Belum benar dan salah. Oh, iya. Karena tahapannya belum besar. Nanti tahap selanjutnya akan dilakukan verifikasi Verifikasi. terkait dengan hal itu. Oke. Terkait verifikasi, Iya. ini kan baru masuk ada dan tidak ada. Ya, nah. Setelah itu masuk ke verifikasi lengkap dan belum lengkap atau gimana Pak itu? Benar dan Tidak benar. benar dan apa? Diperbaiki, Oh, perbaikan. Masih ada masa Ada tahapan perbaikan seperti itu. Misalkan ada yang LHKPN yang waktu itu memang harus menunggu waktu gitu karena berhubungan dengan pihak lain, dalam hal ini KPK. Nah itu seperti itu, atau pajak atau pengadilan dan lain-lain, itu kita nggak bisa nge-push pihak lain karena memang kita menunggu. Jadi ada tahapan perbaikan seperti itu. Gitu ya. Ini misal Pak ini untuk pencalonan jikalau ada, apakah syaratnya yang di jenengan istilahnya bicarakan tadi terkait syarat calon atau syarat pencalonan, jika ada calon perseorangan Pak? Iya. Tadi kan jenengan bilang calon perseorangan, calon perseorangan itu mungkin syaratnya hampir sama ataupun berbeda Pak? Beda. Syarat pencalonan terkait nanti di 5 tahun ke depan kan yang mungkin pasti ada istilahnya calon perseorangan mungkin akan muncul. Iya. Kalau syarat, memang secara ketentuan kan ada ketentuan peraturan KPU tersendiri tentang syarat pencalonan melalui jalur perseorangan. Nah dalam hal ini kan di KPU Kota Madiun tidak ada ya, pencalonan atau pendaftaran pasangan calon melalui jalur perseorangan. Nah, sampai dengan batas waktu sehingga memang dinyatakan tidak ada. Ya. Seperti itu. Berarti ada syarat calon dan ada PKPU-nya tersendiri terkait calon perseorangan itu tadi. Untuk syaratnya Pak, yang kemarin itu kan di PKPU 8 ya Pak Rim? Iya. Iya, PKPU 8. PKPU 8 tentang pencalonan itu tadi. Ya. Minimal kan ada mungkin dari teman-teman pemilih yang belum paham itu kan ada istilahnya berapa persen dari yang apa ya Pak, mewakili di partai politik seperti Iya. itu. Berarti kan kita untuk paslon 1 misal paslon 1 berapa partai politik, paslon 2 partai politik seperti itu ya Pak. Iya. Jadi untuk itu ada syarat minimal. Ada. Jadi sebelum ada surat dinas KPU terkait apa mempermudah thresholdnya, Ya. threshold itu awalnya itu adalah 25% dari total suara sah DPRD di Kota Madiun awalnya, atau total kursi anggota DPRD kan 30 kursi, berarti 20% dari 30 kursi adalah 6 kursi. Awalnya begitu kan? Awalnya begitu. Jadi tidak ada syarat maksimal ya. Kalau maksimal mungkin Iya. lebih banyak. Iya. Dengan minimal Nah, 6 tapi- kursi yang mewakili di DPRD Kota Madiun gitu Pak. Tapi setelah itu ada surat edaran baru yang mengatakan bahwa memang syarat ini tidak berlaku. Tapi di Kota Madiun memang sudah dari awal sudah tertata lah bahwa paslon itu masih menggunakan di aturan yang lama seperti itu. Terbukti dengan kemarin dukungan partai politik pengusulnya masih mayoritas itu masih pastilah, bukan mayoritas, semuanya adalah dari pemilik kursi di DPRD. Partai pengusul atau Partai pengusul? pengusul ya.
Partai pengusul bukan pengusung nggak Pak? Bukan. Kalau pengusung berarti yang tidak memiliki kursi bahasanya begitu. kursi pengusung ya Pak. Nah, Kalau tidak ada di pengusung kan jelas, delegasi. jelas partai-partai itu yang mengusulkan salah satu nama pasangan calon gitu. Iya, seperti itu. Terus gini Pak, mungkin apa ya? Secara garis besar itu pencalonan di Kota Madiun itu kan kemarin itu di Kota Madiun juga ramai banget ya Pak. Iya. Itu yang ke berkas yang dibawa ke Kota Madiun, KPU Kota Madiun itu berkas beserta calonnya atau hanya berkasnya saja Pak? Ya, Seperti itu. jadi begini. Ini juga bisa teman-teman pelajari ya bahwa pencalonan itu tidak melibatkan Badan Letkol. Yang pertama itu. Yang kedua, selain ya internal KPU Kota Madiun, setelah itu kami juga dibantu, selain dibantu Pak Arif dan timnya, ada juga LO, license officer atau penghubung partai politik. Nah ini adalah ujung tombak partai politik, ujung tombak paslon, yang dimana memang kita hampir ketemu setiap hari untuk komunikasi, koordinasi, ya. Dan mereka juga konsultasi dan bertanya tentang syarat pencalonan itu. Dibawa secalonnya, ya pasti dibawa secalonnya. Tapi memang yang bertemu day hari-hari yang berpartai kami ini, Pak Arif dengan saya itu pasti license officer atau penghubung atau partai politik itu. LO-nya saja Iya. ketika mendaftarkan baru Ya. LO beserta partai pengusul dan pasangan calon itu sendiri. Iya, sudah jadi datang dari ke awal Madiun. berkas dikumpulkan itu sudah berhadapan dengan LO. Verifikasi, lead min, pengertian administrasi, penelitian administrasi, lalu verifikasi itu kami juga dengan LO partai politik dan mengundang Bawaslu. Nah, Bawaslu jangan dilupakan. Oh iya Pak, lupa Bawaslu. Salah satu syarat yang ada ya. Iya. Jadi harus menghadirkan Bawaslu. supaya tidak ada dusta di Iya, Betul, kita betul, pasti betul. menghadirkan Bawaslu. Harus Di Bawaslu setiap- memang harus diajak Di kemana-mana. setiap kesempatan dan tahapan pencalonan seperti itu. Karena Bawaslu sama KPU itu satu paket ya. Ketika Iya. ada Bawaslu pasti ada KPU. Iya. Tapi belum tentu Pak, belum tentu ketika ada Bawaslu belum tentu ada KPU. Tapi kalau ada KPU pasti ada Bawaslu Iya. ketika masa Betul. ada tahapan pencalonan ataupun tahapan yang lainnya seperti Iya. itu. Terus untuk penetapan Pak, penetapan setelah selesai verifikasi administrasi, selesai administrasi dan istilahnya administrasi, terus Rikas, ada rikas. verifikasi, oh iya, Ada rikas. Oh, iya. Itu juga menarik. Pemeriksaan kesehatan mungkin KPU sendiri gimana Pak? Itu KPU sendiri untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan itu dengan pasangan calon itu waktunya bersamaan atau untuk hari ini paslon 1, untuk hari besok paslon 2, untuk hari berikutnya paslon 3 seperti itu, ataupun di saat hari itu setelah selesai masa pendaftaran calon itu pasti melakukan penelitian administrasi dan pemeriksaan kesehatan. Apa itu di hari itu juga ataupun ada jeda waktunya? Oke, Seperti ya jadi begini, ini yang saya ingat dan kami lakukan ya Pak Arif waktu itu. Saya ingat betul waktu itu hari pertama tanggal 27 paslon nomor 2 itu selesai menumpuk berkas dan kami cek keberadaan berkasnya, itu sudah mendapatkan surat pengantar untuk melaksanakan surat pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Sutomo Surabaya. Iya. Dalam hal ini rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU Kota Madiun sesuai dengan ketentuan peraturan KPU. seperti itu. Sudah ditentukan ya Pak ya. Ya, jadi gini, kalau teman-teman pemilih membayangkan bahwa misalkan ya ini saya sederhanakan, ketika orang sedang melamar pekerjaan, dia akan membawa surat kesehatan keterangan sehat keterangan sehat dari Keterangan sehat puskesmas, sama persis diatur dari puskesmas, dokter pribadi, rumah sakit itu dibolehkan. Tapi kenapa kami tetap menunjuk rumah sakit Dr. Sutomo di Surabaya itu untuk pemeriksaan kesehatan tingkat lanjut.
seperti itu. Jadi kita tetap membawa surat kesehatan awal untuk pendaftaran untuk menumpuk bahwa ini berkas. benar dinyatakan sehat. Ya, tapi setelah itu juga dicek ulang kesehatannya seperti itu. Gitu. Pemeriksaan Jadi kesehatan sudah berkomitmen atau sudah bekerja sama dengan rumah sakit yang ditunjuk oleh Iya. KPU sendiri. Nah, alhamdulillah dalam hal ini kan ketiga paslon yang ada di Kota Madiun, paslon nomor 1, 2, dan 3, hasil pemeriksaan rinkes dari Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya dinyatakan memenuhi syarat. Ya, jadi semua paslon dinyatakan memenuhi syarat. Ya, seperti itu, Mas. Menyatakan memenuhi syarat. Oh, ini yang menarik adalah jika Pak ya. Ini terkait dengan ini yang lagi rame Pak, lagi rame di media sosial itu kan terkait dengan ijazah. Terkait dengan ijazah itu bagaimana Pak? Untuk menyikapi tentang ijazah yang untuk diperuntukkan untuk pencalonan tersebut. Ijazahnya itu ya misal berlegalisir ataupun yang kalaupun itu sekolahnya itu sudah ada langkah KPU kemanakah itu? Ya, jadi sebenarnya berdasarkan pengalaman kemarin memang sesuai PKPU 8 memang minimal ijazah dari pasangan calon itu adalah SMA. Tapi biasanya ada paslon yang juga melampirkan ijazah SMP, SMA, dan SD-nya. Nah, bentuk kehati-hatian dari KPU Kota Madiun selain juga mengundang Bawaslu untuk ikut mengecek yang keaslian, legalisir dan lain-lain, kita juga ada yang datang langsung ke tempat itu verifikasi faktual langsung ke lembaga pendidikan yang mereka ikuti waktu itu, seperti itu. Jadi kita cek langsung datang ke tempatnya yang bersangkutan apakah benar, ya seperti begitu Pak. Gitu ya. Iya. Itu bentuk kehati-hatian memang harus dilakukan. Gitu ya Pak ya, untuk ini yang lagi bimbingan saat ini kan tentang terkait sekolah ijazah. Kalaupun tentang ijazah itu sekolahnya itu tidak ada Pak. Gimana? Sekolah jika suatu misal, ada kata saya Sudah tutup gitu. Ya, sekolahnya di merger lah katakanlah di merger. Oh ini sekolahnya sudah jadi satu di SMA sana Pak. Ini langkah KPU. Nah, yang pasti kalau ada kejadian-kejadian yang memang di luar prediksi kita, kami tidak bisa langsung memutuskan. Jadi kami harus berkonsultasi, misalkan tidak diatur di PKPU. Kami harus juga berkoordinasi, konsultasi kepada KPU provinsi untuk menentukan sikap dari KPU Kota Madiun untuk memberikan kebijakan tentang misalkan sekolahnya tidak ada, atau mungkin bisa lewat dikti ya. Dikti. Kalau memang dikti mentok misalkan ya, kita harus konsultasi ke KPU provinsi sebagai fasilitas yang hierarki. Setelah itu masa jasa diverifikasi selesai dinyatakan memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat seperti itu di baru diumumkan untuk menjadi pasangan calon itu ya Pak KPU sama Pak Arif ya. Terus gini Pak, ini mungkin itu kan tadi minimal kan SMA Pak. Terus ada yang menampilkan juga ijazahnya yang tingkatnya lebih tinggi dari SMA 1. Oh iya. Terus itu ini minimal untuk menjadi calon wali kota atau bupati atau itu pasti ada syaratnya terkait dengan umurnya Oh iya. Bisa jadi kan nanti kan ini orang cukup umur, nah seperti itu kan bisa juga di usia paling rendah ya, ini menurut PKPU 8, usia paling rendah calon gubernur itu 30, sementara bupati dan wali kota 25. Jadi sudah cukup 25 tahun, lulus S1 lah. Lulus S1 sudah 25. Normalnya biasanya 25 tahun ya, lulus S1 kan ya. 23 tahun kan udah lulus biasanya ya. Jadi cukup itu aja Pak ya terkait dengan pencalonan. Mungkin sudahi dulu untuk masa ini pencalonan di masih tahun 2027 untuk pemilu
untuk pileg. pileknya. Iya, pilegnya. Nanti lain lagi Pak ya, untuk Iya, pileknya kan lain lain lagi. lagi. Mungkin ada PKPU-nya tersendiri Iya, ya. betul. 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Iya. Jadi kita tes di tahun 2027 Mas. Oh ya, masa tahapannya berarti berapa? 20 bulan sebelum hari sebelum hari hari pemungutan pemungutan. suara. Berarti kan jika 22 itu nanti kan 2030 ya Pak, 2030 kita sudah masuk di dari pemungutan kan nggak salah. Ya, menunggu ketentuan PKPU-nya terbaru Mas. Nanti Iya. bagaimana sama Aturannya kebijakan. seperti apa, sistemnya seperti Iya. apa, itu kita juga sedang menunggu. Nah, pasti yang kita lalui pasti pileg dulu, pemilu dan lain-lain, baru pilkada. Oke Pak Rafif sama Iya. Pak Arif, Terima kiranya kasih. cukup jelas ya teman pemilih terkait dengan pencalonan pilkada di Kota Madiun ini. Kiranya saya undur diri, saya selaku host, mohon maaf bila ada salah kata. Saya Bobi Kurniawan, Saya Raffi Ramadan. Saya Dwi Arfianto. selamat siang, tetap semangat, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.